Selamat malam semuanya. Bersama saya lagi, Yudis. Nah, pada hari ini saya sangat beruntung sekali karena ditemani oleh seorang tenaga kesehatan. Selamat malam, Ibu Heni. Selamat malam. Apa kabar, Ibu? Baik, Bapak apa kabar? Baik-baik saja, terima kasih, Ibu. Langsung saja ya, Ibu. Bisa tolong perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu? Baik, pertama saya perkenalkan, nama saya Putu Heni Priscilia Rismadewi. Saya bekerja sebagai seorang bidan di Puskesmas Buleleng 1 Bali. Sudah berapa lama Ibu bekerja sebagai tenaga kesehatan? Saya bekerja sebagai tenaga kesehatan kurang lebih selama 8 tahun. Menurut Ibu, bagaimana kondisi pandemi COVID-19 saat ini di Indonesia? Menurut saya, kondisi COVID-19 saat ini di Indonesia itu sudah di titik stabil ya, artinya tidak mengalami peningkatan kasus secara signifikan maupun penurunan juga secara signifikan. Jadi per hari ini seperti contohnya yaitu terjadi 5.000 kasus ya kurang lebih, dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hari ini sudah termasuk stabil. Bagaimana tren kasus COVID saat ini, Ibu? Apakah menurut Ibu itu sudah stabil, naik atau turun, khususnya di Buleleng ya? Untuk tren COVID-19 di Buleleng saat ini sudah termasuk menurun ya, artinya sebelumnya Buleleng itu pernah berada di zona merah. Sekarang karena kasusnya sudah turun, Buleleng itu sudah masuk ke zona oranye. Bagaimana hal ini memengaruhi pelayanan kesehatan publik, khususnya di tempat Ibu bekerja? Semenjak terjadinya pandemi COVID-19, itu terjadi perubahan ya pastinya. Sebelumnya, tempat saya bekerja itu melayani pengobatan untuk orang sakit ataupun juga promosi-promosi kesehatan seperti posyandu. Namun, karena adanya pandemi COVID-19 ini, ditambahkan lagi tugas kami yaitu melakukan tes usap bagi pasien-pasien yang dicurigai terjangkit COVID-19. Yang kedua itu tugas kami juga bertambah untuk melakukan pelacakan bagi penderita COVID-19. Itu pelacakannya kita lakukan di rumah atau tempat tinggalnya dan juga di tempat kerjanya untuk mencari siapa-siapa saja masyarakat, teman, keluarganya, ataupun koleganya yang dapat kontak pada saat pasien itu sudah mengalami gejala COVID-19. Bagaimana perkembangan vaksinasi saat ini, Bu? Siapa saja yang diutamakan? Untuk perkembangan vaksinasi saat ini, kita dipacu untuk melakukan 100 hari percepatan vaksinasi. Artinya, 100 hari percepatan vaksinasi itu 70% masyarakat kita sudah harus tervaksin. Untuk prioritasnya diutamakan untuk lansia, karena mengingat lansia itu tingkat kematian terhadap COVID-19 sangat tinggi. Yang kedua untuk pelayan publik, karena berhubungan dengan banyak orang, untuk guru, untuk pedagang, dan untuk umum yaitu ibu rumah tangga maupun mahasiswa. Wah, menarik sekali ya, Ibu. Sekarang saya ingin menanyakan tentang keuntungan dan efek samping dari vaksinasi ya, Ibu. Nah, menurut Ibu sendiri, apa saja keuntungan mendapatkan vaksinasi? Untuk keuntungan mendapatkan vaksinasi, tentunya kita akan mendapatkan kekebalan tubuh ya terhadap virus COVID-19. Apabila sudah mendapatkan vaksinasi tersebut, tubuh kita akan membentuk antibodi terhadap COVID-19 sehingga pada saat badan kita terpapar oleh COVID-19, kita sudah memiliki kekebalannya. Apakah ada efek samping dari penyuntikan vaksin ke tubuh, Ibu? Untuk efek sampingnya tentu ada ya, tapi efek samping yang muncul itu juga yang termasuk ringan. Artinya yang timbul itu seperti bengkak di area penyuntikan, demam tapi tidak lebih dari 3 hari, maupun reaksi alergi yang ringan seperti gatal-gatal. Tapi banyak juga yang mengeluh efek samping yang dirasakan yaitu seperti mengantuk, pusing, maupun lapar. Menurut Ibu, apakah pemerintah sudah cukup membantu dalam usaha menekan kasus COVID-19? Menurut saya, untuk pemerintah sudah sangat baik ya untuk membantu untuk mengatasi pandemi COVID-19. Karena sekarang sudah dilakukan vaksinasi,
sehingga kita bisa dengan cepat untuk mengakhiri pandemi ini. Wah, menarik sekali ya Ibu sejauh ini. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dari saya. Ya, apakah Ibu ada harapan ke depannya mengenai pandemi COVID-19 ini? Tentunya harapan saya yaitu cepat berakhir ya pandeminya agar kita bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasa seperti sebelum terjadi pandemi ini. Demikianlah wawancara yang sangat menarik dengan salah seorang tenaga kesehatan yang bernama Ibu Heni. Ya. Saya berharap agar pandemi COVID-19 di Indonesia segera berakhir, dan harapan saya juga kepada masyarakat Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan dan memegang teguh protokol kesehatan. Terima kasih banyak.